Saudara-saudari terkasih, saya pernah berkarya di Kaliori, tempat retret. Dan saya sangat senang ketika mendampingi retret anak-anak SMP terutama. Pada hari terakhir, hari Minggu, acaranya biasanya pagi sarapan, sederhana, lalu rekreasi. Berupa permainan tetapi belajar sesuatu dari permainan itu. Kerjasama, strategi, mengutamakan prioritas dan sebagainya lewat permainan. Lalu jam 10 mereka kembali untuk snack kecil saja, minum, dan sesudah itu adalah acara yang sangat saya tunggu-tunggu, yaitu mengajari anak-anak SMP itu memasak. Jadi mereka dibagi dalam kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang dengan kompor 1, dengan beras, dengan sayur, dengan telur, dengan bumbu-bumbu, bawang putih, bawang merah, ada cabai. Silahkan masak untuk makan siang mereka. Dan itu menarik sekali. Menarik sekali. Kelihatan sekali bahwa mereka ada yang sama sekali tidak pernah mengerti apa artinya memasak. Urutannya dari mana, beras harus diapakan, bagaimana caranya, urutannya dan sebagainya, mereka sama sekali has no idea. Tidak punya ide sama sekali bagaimana memasak. Dan kami biarkan saja. Biarkan saja. Mereka 3 orang biasanya berdiskusi dan kemudian mulai mengerjakan sesuatu. Dan bisa dibayangkan hasilnya. Ada nasi yang gosong, ada nasi yang tidak matang, ada sayur yang tidak ada rasanya sama sekali, ada yang asin sekali, macam-macam. Dan mereka harus makan hasil makanan mereka sendiri. Bisa dibayangkan, banyak di antara mereka menangis, sungguh-sungguh menangis. Ketika menghadapi hasil masakan mereka yang tidak karu-karuan itu, berasnya belum matang, sayurnya tidak masak, ada yang gosong, mereka menghadapinya dan harus makan. Dan mereka menangis. Pertama menangis karena tidak bisa makan dan kelaparan. Menangis yang kedua, dan ini yang menarik, yang sebetulnya ingin kami ajarkan kepada mereka. Mereka ingat mama mereka di rumah. Setiap hari mereka menghadapi makanan siap. Dan kalau mereka tidak suka, tidak makan. Tetapi saat itu mereka harus menyadarinya. Dan betapa mereka sedih sekali. Saat itu pertobatan terjadi. Apa yang dikatakan Yesus sungguh-sungguh terjadi. Mereka melihat dan melihat tetapi tidak melihat. Mereka mendengar dan mendengar tetapi tidak menanggap. Tapi pada saat itu mereka berubah. Mereka mengerti. Mereka bisa menghargai makanan yang ada di atas meja. Betapa susahnya menciptakan sebuah makanan yang enak untuk dimakan. Dan itulah nasib anak-anak sekarang. Gurunya mengatakan, itulah Romo, kami harus mengajari mereka life skill. Dan saya merenungkannya dan saya sungguh geleng-geleng kepala. Life skill harus diajari. Untuk hidup mereka harus diajari, bayangkan. Padahal mereka pinter. Sekolahnya bagus-bagus. Nilai matematikanya 9, 10. Tapi untuk hidup tidak bisa. Masak itu adalah untuk hidup. Mereka tidak bisa. Mereka pinter secara intelektual. Tetapi tidak pinter untuk hidup. Tidak skillful, tidak terlatih untuk hidup. Masak saja tidak bisa. Kita jangan bicara tentang yang lebih tinggi-tinggi. Memahami perasaan orang, waduh itu terlalu jauh. Life skill masak saja tidak bisa. Saudara-saudari terkasih, belajar itu penting. Matematika itu pinter bagus. Science pinter itu bagus. Tapi jangan lupa, mengajari anak untuk bisa minta maaf ketika berbuat salah dengan tulus, itu juga tidak kalah penting. Mengajari anak untuk bisa hormat kepada orang lain,
orang yang lebih tua, menghargai mereka tidak kalah penting daripada bahasa Inggris yang bagus. Memahami perasaan orang lain. Bagaimana saya harus menolong dan mengalah ketika orang lain lebih membutuhkan. Itu juga life skill yang tidak kalah penting daripada pelajaran di sekolah. Saya tidak mengatakan bahwa sekolah tidak penting, penting sekali. Tetapi jangan lupa, hidup ini kompleks. Ada masalah intelektual, ada masalah perasaan, ada masalah relasi, ada masalah rohani. Mengajari anak, menunjukkan kepada anak untuk hidup bisa baik, aman, terlindungi, itu bagus sekali. Tapi bukan hidup yang hebat. Hidup yang hebat adalah ketika menghadapi masalah dan saya tetap tangguh, tidak menyerah, tidak kehilangan semangat, dan tetap percaya kepada Tuhan. Itu baru hebat. Hidup dengan berkelimpahan, sekolahnya bagus, rumahnya bagus, pekerjaannya bagus. Itu bagus. Tetapi bukan hidup yang hebat. Hidup yang hebat adalah ketika ada masalah, saya sungguh-sungguh sabar. Ketika menghadapi tantangan, saya tidak jatuh tetapi mengerti bahwa saya sedang diolah untuk bertumbuh. Itu baru hebat. Karena dalam kenyataan, hidup tidak selalu manis. Dalam kenyataan, hidup tidak selalu mulus. Ada gelombang. Justru ketika kita bisa menari di tengah badai, kita bisa meniti di atas gelombang kehidupan, itu baru hidup yang hebat. Ketika kita bisa menyerahkan diri dengan segala yang bisa kita punya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama, itu baru hebat. Life skill, keterampilan dalam hidup, kita harus mengajari anak-anak kita dengan contoh kita sendiri. Kalau kita sendiri terampil dalam hidup, mengolah persoalan-persoalan hidup, menghadapi dan menata emosi kita, anak-anak akan mengerti. Tetapi menyediakan segala-galanya, sehingga anak-anak terlena seolah hidup itu mudah dan indah segala-galanya, tidak sesuai dengan kenyataan. Life skill juga harus diajarkan. Bagaimana seorang anak memegang komitmen ketika sudah berjanji, tidak kalah penting daripada nilai matematika 9 atau 10. Sungguh-sungguh bisa menghargai hasil karya orang lain, juga tidak kalah penting daripada sains nilai 9 atau 10. Bisa mengerti perasaan orang lain, dan kemudian kita bisa menolongnya, meluangkan waktu, menemani, tidak kalah penting dengan bahasa Inggris yang fluent dan indah. Mari kita mengajarkan anak-anak life skill. Karena dengan serius melatih keterampilan untuk bisa hidup, menghadapi tantangan adalah tanda kita bersyukur atas hidup yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita atas hidup yang dianugerahkan kepada kita? Kalau masak saja tidak bisa menghargai makanan yang ada di atas meja, life skill tidak terampil, life skill tidak mampu, tidak tinggi. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita bersyukur atas hidup kita? Boleh anak kita pintar secara intelektual, tapi jangan melupakan rasa syukur kepada Tuhan dengan lebih terampil dalam hidup ini. Menghadapi, menata emosi kita supaya jangan meledak-ledak dan tidak bisa dikendalikan. Itu life skill. Memahami perasaan orang lain yang sedang berduka dan peduli, itu juga life skill. Meminta maaf ketika bersalah, life skill. Komit kalau sudah membuat janji meskipun harus menderita, itu juga perlu diajarkan. Supaya anak-anak kita tidak hanya hidup di dalam mimpi, seolah-olah hidup ini mudah, mulus, tanpa tantangan. Hidup yang hebat bukan yang serba ada, yang serba manis, bukan. Hidup yang hebat adalah
ketika ada up and down, dan kita tetap tangguh, tetap bertumbuh, tetap mampu mengasihi. Hidup yang hebat adalah ketika gelombang kehidupan ini naik dan turun dan menghempas dengan keras, tetapi kita tetap bisa menghasilkan buah. Itulah tanda kita bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang dianugerahkan kepada kita. Dengan mengolahnya, dengan terampil menghadapinya, dan terus bersyukur kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik dengan menghasilkan buah-buah kebaikan, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan memberkati.